Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hak atas kekayaan intelektual. Em, Sini sudah saya buat menjadi bagan-bagan mengenai poin yang menjadi pembahasan kali ini. Yang pertama, langsung kita mulai saja, ada pengertian dari hak atas kekayaan intelektual, yaitu menurut para pakar, yang pertama menurut Ismail Saleh, yaitu adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Kemudian yang kedua, menurut Bambang Kesowo, adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dan yang ketiga, menurut Adrian Sutedi, adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu, dan seterusnya. Kemudian beralih ke poin yang nomor 2, yaitu tujuan dan sifat dari haki. Tujuan dari haki yang pertama mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain. Kemudian yang kedua meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Dan yang ketiga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Kemudian sifat dari haki ya ini ada dua buah sifat, yaitu yang pertama memiliki jangka waktu tertentu, yaitu apabila jangka waktunya sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi ada juga haki yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya adalah hak merek. Kemudian yang kedua bersifat eksklusif dan mutlak, yaitu tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Ia berhak melarang untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Kemudian poin yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dari haki. Yang pertama ada prinsip ekonomi, yaitu hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk. Kemudian yang kedua, prinsip keadilan, yaitu dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. Kemudian yang ketiga, prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Kemudian yang keempat, prinsip sosial, yaitu hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Kemudian eh, poin yang selanjutnya yaitu klasifikasi hak kekayaan intelektual. Berdasarkan WIPO atau The Creation of the Human Mind, hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama hak cipta atau copyright dan hak kekayaan industri atau industrial property right. Yang pertama hak cipta yaitu merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual untuk mencegah orang lain yang melakukan hak monopoli dalam melakukan sesuatu. Sifat hak cipta ini dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Kemudian hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan harus tertulis. Kemudian hak-hak yang tercakup dalam hak cipta ini ada dua, yaitu hak eksklusif. Kemudian yang kedua hak ekonomi dan hak moral. Kemudian yang kedua setelah hak cipta ada hak kekayaan industri. Adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian. Hak kekayaan industri ini meliputi yang pertama ada hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil
invensinya di bidang teknologi untuk melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Kemudian yang kedua, hak merek. Eh, ini merupakan eh, tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Kemudian ada hak varietas tanaman atau PVT, perlindungan varietas tanaman atau hak pemulihan tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak-pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik. Kemudian ada desain industri. Desain industri ini menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian eh, atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Kemudian yang terakhir dari hak industri ini ada indikasi geografis, yaitu merupakan tanda yang menunjukkan asal muasal suatu barang. Biasanya hal ini dilihat dari faktor geografis seperti faktor alam dan faktor manusia yang memberikan ciri kualitas tertentu. Kemudian beralih ke poin yang kelima adalah dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pengaturan hukum haki di Indonesia dapat ditemukan dalam yang pertama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang varietas tanaman. Yang nomor 5, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Itu adalah dasar hukum haki yang dapat ditemukan di Indonesia. Kemudian eh, beralih ke syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Ada beberapa kategori dan penemuan yang dapat dipatenkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus bersifat baru. Ini maksudnya hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu. Adapun langkah yang harus segera diurus agar memperoleh hak paten dengan mengajukan permohonan. Kemudian yang kedua, bersifat inventif. Ini prinsip memperoleh paten haki bersifat inventif atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Kemudian yang ketiga, bersifat aplikatif. Maksudnya yaitu hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Semakin hasil penemuannya digunakan masyarakat luas,
mengindikasikan bahwa penemuannya berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Kemudian beralih ke prosedur mengajukan permohonan haki. Syarat mengajukan permohonan hak paten haki eh ya ini terdiri sekurang-kurangnya atas yang pertama judul invensi, yaitu latar belakang invensi yang menerangkan teknologi yang ada sebelumnya serta masalah yang terdapat pada teknologi tersebut yang coba ditanggulangi oleh invensi. Kemudian yang kedua, uraian singkat invensi yang menerangkan secara ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung dalam dan menyusun invensi. Dan yang ketiga, uraian lengkap invensi yang menerangkan mengenai bagaimana cara melaksanakan invensi, yaitu meliputi gambar teknik dan uraian singkat gambar, abstrak, yaitu ringkasan mengenai invensi dalam satu atau dua paragraf. Kemudian yang ketujuh, yaitu klaim, yaitu yang memberi batasan mengenai fitur-fitur apa saja yang dinyatakan sebagai baru dan inventif oleh sang inventor, sehingga layak mendapatkan hak paten. Kemudian eh, beralih ke invensi yang tidak dapat dipatenkan, yaitu yang pertama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang kedua berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan, misalnya metode operasi sesar, metode kemoterapi. Kemudian yang ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika ini tidak bisa dipatenkan karena rumus matematika sehebat apapun ini tidak bisa dipatenkan oleh siapapun. Dan yang keempat, semua makhluk hidup kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan. Kemudian yang terakhir, pemeliharaan paten. Pemegang hak paten juga berkewajiban untuk membayar biaya tahunan pemeliharaan paten sampai dengan tahun terakhir masa perlindungan. Eh, Biaya terdiri atas biaya pokok dan biaya per klaim. Batas waktu untuk melakukan pembayaran biaya pemeliharaan tahunan setiap tahunnya adalah pada tanggal yang sama dengan tanggal pemberian paten permohonan. Paten harus membayar biaya pemeliharaan hingga masa perlindungan paten berakhir. Itu adalah pemeliharaan paten. Baik, saya kira cukup sekian materi singkat saya mengenai hak atas kekayaan intelektual. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, mohon untuk dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.